I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum guys. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan supply chain management di PT Nippon Indosari Kolpindo. Perkenalkan, nama saya Alvin Dwi Marifah dari mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek. Langsung saja ya guys, perusahaan-perusahaan besar umumnya pasti memiliki supply chain management agar proses produksi dan pendistribusian hingga ke tangan konsumen dapat teratur. Salah satu perusahaan yang menerapkan supply chain management adalah PT Nippon Indosari Kolpindo. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri pangan, yaitu sari roti. Tentunya, produk ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat karena pendistribusian produk ini sangat luas sehingga seringkali produk ini dapat dengan mudah ditemukan mulai dari agen distribusi keliling, toko kecil, minimarket hingga supermarket besar. Selain strategi distribusi yang luas, produk sari roti ini juga terdiri dari berbagai macam varian roti yang dikemas secara praktis dengan harga yang terjangkau dan tanpa bahan pengawet, sehingga produk ini banyak dikonsumsi oleh anak sekolah, mahasiswa maupun pekerja kantoran. Nah, melihat kesuksesan sari roti sekarang dengan banyak produk varian roti unggulannya, saya tertarik untuk menganalisis bagaimana supply chain management dari PT Nippon Indosari Kolpindo dalam memasok bahan baku, melakukan proses produksi, distribusi produk, hingga akhirnya sampai kepada konsumen. Perlu diketahui pula bahwa produk sari roti diproduksi tanpa bahan pengawet sehingga memiliki jangka waktu kadaluarsa yang pendek. Dan hal ini tentu membuat perusahaan benar-benar bekerja keras dalam membuat strategi distribusi produk yang baik untuk meminimalisir penarikan produk yang tidak laku dan sudah kadaluarsa. Di sini pengertian supply chain management adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk mengintegrasikan antara pemasok, produsen, gudang, serta toko secara efektif. Hal ini agar persediaan barang dapat diproduksi serta didistribusi dengan jumlah, lokasi, dan waktu yang tepat, sehingga biaya keseluruhan sistem itu dapat diminimalisir selagi berusaha memuaskan kebutuhan serta layanan. Tujuan supply chain management adalah menyelaraskan antara permintaan dan penawaran secara efektif dan efisien, serta fungsi dari supply chain management adalah agar perusahaan dapat mengurangi kelebihan persediaan dan semua biaya terkait persediaan, seperti misalnya biaya pergudangan dan transportasi. Langsung saja proses-proses dalam supply chain management. Yang pertama yaitu supplier. Bahan baku untuk membuat roti dikirim oleh pemasok ke pabrik sari roti. Bahan baku yang baru dikirim tersebut kemudian harus melewati seleksi ketat untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan perusahaan dengan tujuan mendapatkan bahan baku terbaik untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Setelah memenuhi standar perusahaan, bahan baku tersebut disimpan di dalam gudang khusus. Bahan baku yang digunakan dalam persyaratan penyimpanan masing-masing bahan baku. Sebagian besar bahan baku langsung diolah untuk produksi roti, sehingga persediaan bahan baku di gudang tidak menumpuk terlalu banyak guna meminimalkan kerugian perusahaan apabila bahan baku tersebut rusak atau kadaluarsa. Yang kedua yaitu production. Dalam proses produksi, perusahaan mengutamakan kecepatan dan efisien produksi tanpa mengabaikan kualitas produk yang dihasilkan. Perusahaan melakukan kegiatan produksi secara terus-menerus setiap harinya, yaitu dilakukan 24 jam dalam sehari selama 7 hari untuk setiap minggunya. Dalam hal ini, perusahaan mengatur jam kerja karyawan dalam 3 shift jam kerja setiap harinya agar produksi roti dapat terus berjalan. Dikarenakan kegiatan produksi yang berjalan terus-menerus, perusahaan dapat memproduksi banyak roti perharinya, yaitu sekitar 2 juta potong roti setiap hari.
Untuk mengefisiensi waktu dan menghemat biaya distribusi, perusahaan membangun pabrik di lokasi wilayah pemasaran produk sari roti. Dalam proses produksi juga dibuat seefektif mungkin sesuai dengan alur manajemen operasi, di mana mesin-mesin diletakkan berurutan dan berdekatan sesuai urutan proses. Adapun pembuatan roti menggunakan metode spoon and dough mixing, di mana dengan menggunakan metode ini proses produksi memerlukan waktu yang lebih lama, namun terjamin akan mendapatkan kualitas yang terbaik. Berkaitan dengan menekan biaya produksi, perusahaan menggunakan strategi mass customization, di mana perusahaan menggunakan produk yang variatif yang diproduksi dengan cepat dengan harga yang murah. Strategi ini didasarkan dari adanya permintaan konsumen yang tinggi akan variasi sari roti, sehingga dengan begitu perusahaan berusaha selalu memenuhi kebutuhan konsumen dengan memproduksi roti dalam jumlah besar, dan tidak lupa dengan menekan biaya produksi agar harga jual produk sari roti menjadi terjangkau untuk masyarakat. Yang ketiga yaitu distribution. Agen distribusi sari roti tersebar secara luas di wilayah Jawa, Sumatera, dan Makassar. Dalam proses pendistribusian, perusahaan memberlakukan sistem just in time, sehingga perusahaan tidak menimbun persediaan dan dapat menjamin produk senantiasa baru dan berkualitas. Agen-agen ini namun tidak terlalu banyak ditemui karena perusahaan lebih banyak melakukan pendistribusian kepada gerai-gerai yang cakupan persebarannya lebih luas dan mudah ditemukan seperti minimarket, contoh Indomart dan Alfamart, dan juga supermarket, contoh Hypermart dan Giant. Yang keempat yaitu retailer atau wholesaler. Perusahaan mendistribusikan produk sari roti ke agen-agen penjual dengan jumlah pasokan yang tepat, dalam artian tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian atau pengembalian produk yang tidak laku akibat terlalu banyak pasokan di agen penjual. Selain itu, pasokan produk yang terlalu sedikit juga bisa menambah biaya distribusi apabila produk tersebut habis dan ada permintaan pelanggan. Maka dari itu, perusahaan memberlakukan peraturan, yaitu melakukan pengiriman ke gerai atau agen penjual setiap hari, bisa 2 kali sehari tergantung dari permintaan pelanggan. Adapun pengajuan pemesanan paling lambat dilakukan 2 hari sebelum pengiriman produk ke gerai agar produk sari roti dapat dikirim dalam keadaan baru. Yang terakhir yaitu customer. Melalui distribusi maksimal yang dilakukan oleh perusahaan, pelanggan dapat dengan mudah menemukan dan membeli produk sari roti di gerai-gerai terdekat. Produk sari roti tersebut juga terjaga kualitasnya karena perusahaan selalu memantau dan mengusahakan untuk selalu memberi yang terbaik untuk konsumen, dengan selalu memperhatikan keseluruhan proses pengolahan dari bahan baku hingga barang jadi, sampai pada proses pendistribusian kepada masyarakat. Untuk menunjang kelancaran supply chain management, PT Nippon Inusari Kolbindo menggunakan sistem Analysis and Program Development untuk memantau keadaan pasar saat ini, pasokan bahan baku, jumlah produk yang dipesan, dan bagaimana penjualan produk pada agen-agen penjual. Perusahaan juga senantiasa memperhatikan masa kadaluarsa produk roti yang beredar di agen-agen penjual, yaitu dengan melakukan penarikan roti 1 hari sebelum tanggal kadaluarsa. Untuk mempermudah pengecekan, perusahaan memberlakukan adanya perbedaan warna pengikat kemasan roti untuk setiap harinya dalam 1 minggu. Produk sari roti yang ditarik akan dikirim kembali ke pabrik, kemudian dimasukkan ke dalam mesin penghancur, lalu akan dijual kepada pihak ketiga untuk diolah menjadi makanan ternak dan ikan. Di sini kesimpulannya yaitu PT Nippon Inusari Kolbindo menjalankan proses supply chain management secara lengkap dan tidak memotong bagian distribusi untuk menghemat biaya. Sebagai gantinya, perusahaan menghemat biaya dari pemilihan bahan baku dan juga proses produksi yang dikerjakan sebaik mungkin, serta pengawasan yang dilakukan terus-menerus untuk menjamin kualitas yang bagus untuk produk sari roti.
Selain itu, perusahaan ini juga mempunyai strategi yang bagus dalam pendistribusian produk, yaitu pada gerai atau agen-agen yang tersebar luas di wilayah Indonesia, sehingga dapat memaksimalkan distribusi produk kepada konsumen, dan tentunya melalui hal ini juga dapat diperoleh laba yang maksimal. Pengolahan limbah juga tergolong bagus karena dapat menghasilkan profit lagi dengan pengolahan kembali menjadi pakan ternak dan ikan. Dengan begini, dapat dikatakan bahwa PT Nippon Indosari Kolpindo dapat menjalankan proses supply chain management dengan sangat baik. Sekian, terima kasih.